Sadar gak sih kalian kalau misalnya hidup kita tuh sama kayak perjalanan timnas Indonesia? Nah, kok bisa bang? Kok lu bisa ngomong kayak gitu bang? Kenapa hidup gua kayak di ibaratnya kayak timnas Indonesia bang? Nah, jadi biar gak lu salah sangka, coba lu tonton sampai habis guys ya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Nah, jadi kali ini aku mau sharing ke kalian kalau misalnya kenapa sih hidup kita itu bagaikan ya timnas Indonesia ketika menuju Piala Dunia guys ya. Nah, buat teman-teman yang gak nonton update-nya atau baru nonton ya ngikutin bola lah di zaman sekarang lah, pastinya ya tahu sendiri kalau misalnya timnas ini lagi keren, lagi bagus, lagi pokoknya lagi di langit-langitnya lah. Dan sekarang lagi qualifier ya, yang dimana ketika gue bikin video ini itu baru selesai malamnya itu Indonesia lawan Arab Saudi ya, yang kebetulan kalah, emang lagi ngerejekinya aja, cuma emang pelatihnya aja. Nah jadi balik lagi, jadi gitu guys ya. Jadi hidup itu kalau misalnya teman-teman perhatiin sama seperti kayak perjalanan timnas ke Piala Dunia. Dari yang awalnya itu benar-benar di titik rendah, ya bisa dibilang dari Asia lah, sesama Asia. Nah, ketika timnas Indonesia itu sesama Asia, ibarat katanya nih, kita memulai dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Tentunya, ketika kita melakukan hal yang terbaik, pasti akan ada fase selanjutnya. Tapi ketika kita kayak Timor Leste, Brunei yang ada perkembangan, apalagi kayak Malaysia yang tipu-tipuan tuh, melakukan penipuan, nah itu yang ada malah bermasalah dan ya udah nggak ngestak ke fase selanjutnya kayak gitu. Jadi ibaratnya nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman belajar terus, evaluasi, ya pokoknya semangat lah, terus berjuang banget, latihan terus, berkembang, mau dikritik. Nah itu semakin lama teman-teman akan melanjutkan fase-fase yang secara nggak langsung akan itu ngebawa value teman-teman makin menjadi ya, makin benar-benar berkembang dan value teman-teman tuh bakal ada gitu. Nah, ketika teman-teman udah sekiranya ini udah layak lah di fase tadi, kalau Indonesia itu ibaratnya kayak di Asia Tenggara. Nah, teman-teman tuh nanti bakal naik ke fase Asia. Nah, nanti fase Asia itu makin susah, kayak lawan-lawannya kayak ada Korea, Jepang, Arab Saudi dan lain-lain. Nah, ibaratnya nih teman-teman kalau misalnya baru keluar ya dari lingkungan kalian nih, ketika kalian udah ngestak nih, nah teman-teman tuh bakal bahasanya menemukan suatu hal yang baru, survive ke kota-kota atau enggak lebih luas lagi jangkanya. Yang sebelumnya itu teman-teman hanya lingkup desa aja, nah teman-teman tuh bakal naik lagi ke lingkup yang lebih luas lagi. Dan pastinya semakin lama fase teman-teman naik atau semakin lama teman-teman ada di fase itu, tentunya itu akan menilai kalau misalnya teman-teman itu berkualitas atau enggak. Kalau teman-teman naik berarti ya berkualitas, kalau misalnya teman-teman ngestak ya berarti enggak berkualitas. Nah makanya ketika teman-teman ada di suatu fase yang kayak timnas nih di Asia gitu, nah teman-teman sebisa mungkin sering-sering ngelakuin evaluasi, sering-sering ngelakuin ya bisa dibilang ya belajar, peningkatan, berkembang. Perlu ada output, input suatu hal yang baru. Nah itu bisa ngebuat teman-teman bisa ke fase selanjutnya atau ke step selanjutnya. Dan makin lama tentunya makin banyak cobaannya yang nggak kita tahu dari mana asalnya, mau dari internal kita atau nggak eksternal kita. Bahkan yang dulunya saudara atau yang dulunya itu teman dekat ya bisa jadi musuh kalian gitu kan. Makanya dari perjuangan timnas Indonesia yang dulunya itu ya bisa dibilang berantakan, dari pelatihnya, dari manajemennya, sampai sekarang yang udah mulai tersusun rapi. Karena apa? Karena itu butuh proses. Nah semua makhluk hidup atau semua manusia tentunya itu butuh proses, nggak ada yang instan. Mie goreng aja butuh digoreng kan, butuh direbus. Nah nggak ada yang instan sama sekali, nggak ada yang tiba-tiba langsung ada, kecuali ya jalur-jalur yang haram kayak dukun, santet dan yang lain ya. Tapi kan di sini kan teman-teman maunya jalur yang halal ya. Tentunya itu butuh proses dan pastinya nggak ada suatu hal yang tiba-tiba bim salah bim ada gitu kan. Nah itu nggak ada. Makanya kenapa hidup itu seperti timnas Indonesia, karena itu pastinya ada banyak perjuangan yang teman-teman bakal laluin ya. Kayak dalam keadaan teman-teman sandwich generation, atau nggak teman-teman dalam keadaan ya terpuruk, atau nggak teman-teman momen ada dalam kondisi yang benar-benar untung banget, hoki banget. Nah itu benar-benar teman bisa mempelajari ya gimana sih timnas Indonesia itu bisa berkembang. Nah jadi buat teman-teman sebisa mungkin kalau misalnya hidup teman-teman merasa ngestak atau nggak udah melampaui batas nih, nah coba teman-teman udah mulai nih ke tahap selanjutnya atau ke fase selanjutnya. Emang kita tuh kadang takut kalau misalnya nggak bisa beradaptasi di fase selanjutnya, karena lingkupnya makin besar
dan tantangannya makin besar. Tapi percayalah, ketika teman-teman udah mau masuk nih ke fase selanjutnya yang lebih luas, yang lebih lebar, yang lebih besar, itu bakal ada value teman-teman makin meningkat, output teman-teman makin meningkat, terus value dari perilaku teman-teman itu makin menjadi makin baik. Nah, coba teman-teman rasakan sensasinya dan rasakan perkembangannya. Tentunya itu bukan hal yang mudah dan butuh waktu yang agak gak singkat banget ya guys ya. Nah, jadi buat teman-teman sebisa mungkin semangat, pokoknya semangat berjuang. Tentunya kita doakan semoga timnas Indonesia ini bisa lolos Piala Dunia di tahun 2022 ya guys ya. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.